Murka seorang raja dan mundurnya sang Mahapatih Gajah Mada. Berita terjadinya perang Bubat merembet cepat hingga ke telinga sang raja. Prabu Pajajaran beserta seluruh rombongan tewas seketika akibat pembantaian yang sepertinya sudah terencana. Hingga akhirnya semua duduk dan menunduk di paseban utama menghadap sang raja. Wajah Prabu Hayam Wuruk, sang raja Majapahit itu memerah menahan amarah. Jantungnya berdetak kencang, sementara aliran darahnya menggelegak hingga ke kepala, serasa kepala itu akan meledak. Kenyataan bahwa Raja Pajajaran yaitu Prabu Linggabuana tewas beserta seluruh rombongan sungguh mengenaskan. Hatinya teriris dan bahkan bergidik ketika mendapati kenyataan betapa calon permaisurinya yang bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi ternyata juga telah mengambil jalan ngelalu atau bunuh diri dengan cara menusukkan tusuk konde ke dadanya sendiri. Itulah sebuah tindakan yang diambil seorang perempuan demi menjaga citra dan harga diri serta keluarganya. Nafas Prabu Hayam Wuruk terengah-engah. Dipandanginya Gajah Mada yang duduk di hadapannya sambil menundukkan kepalanya itu. Suara sang Prabu terdengar bergetar dengan nada yang sangat dalam. Paman Gajah Mada, bukankah kau tahu bahwa Prabu Linggabuana adalah calon mertuaku? Bukankah kau juga sadar bahwa Dyajeng Dyah Pitaloka adalah calon permaisuriku? Apa yang salah dengan mereka sehingga paman tega membantai mereka semua hingga tumpas tapis sebagaimana yang baru saja paman laporkan? Semua yang hadir di paseban itu menundukkan kepala tanpa ada yang berani bersuara. Keheningan itu seolah hanya menghadirkan helaan nafas sang Prabu yang bergejaran akibat menahan semua rasa amarah dalam dada. Perlahan-lahan, Gajah Mada mengangkat kedua tangannya mengaturkan sembah, sambil kepalanya masih tetap menunduk. Hamba mengaku salah, Tuanku. Hamba sungguh tidak menduga bahwa Prabu Linggabuana berkeras hati menolak tawaran hamba sehingga peristiwa ini tidak bisa dihindari. Tidak dinyana, jawaban itu justru membuat sang raja lebih murka. Ia bahkan meloncat dan berdiri dari singgasananya sambil berteriak keras sekali. Paman, itu karena tawaranmu menghina harkat dan martabat mereka. Bukankah paman tahu bahwa layaknya sebuah pernikahan seharusnya diadakan di tempat pengantin putri? Akulah yang seharusnya datang ke Pajajaran, bukan mereka yang datang ke Majapahit sini. Suara Raja Hayam Wuruk tersengal-sengal menahan amarah, sementara kepala Gajah Mada semakin menunduk. Paman, tetapi karena mendengarkan saran paman agar tidak merendahkan harga diri kerajaan Majapahit, aku menyetujui dan meminta Prabu Linggabuana berkenan mengadakan pesta pernikahan di sini, di Majapahit ini. Mereka bersedia, paman. Tidakkah itu cukup bagi paman? Mengapa paman malah menuntut Prabu Linggabuana dan rombongannya agar menyerahkan seluruh senjata mereka sebagai tanda tunduk atas kekuasaan Majapahit? Ini bukan perang, paman. Ini adalah prosesi pernikahanku. Apakah semua peristiwa harus paman kaitkan dengan besarnya kekuasaan paman, termasuk dalam pernikahanku? Apakah paman berpikir bahwa Dyajeng Dyah Pitaloka adalah upeti yang harus diserahkan kepadaku? Apakah karena pengabdian paman yang begitu panjang, lalu paman berpikir bahwa semua yang paman lakukan adalah sebuah kebenaran? Lalu apakah aku harus diam dan menuruti semua kehendak paman?
Langit-langit di paseban itu terasa bergetar mendengar kalimat-kalimat Sang Prabu yang sangat tajam dan disampaikan dengan amarah yang meluap-luap. Ini adalah kemarahan dan kekecewaan Sang Prabu yang paling besar terkait hubungannya dengan Mahapatih Gajah Mada. Pada kenyataannya, Sang Prabu memang telah jatuh hati dengan Dyah Pitaloka, sosok gadis Pasundan yang berkulit bersih, berwajah elok dengan sikap yang gemulai yang sangat mempesona. Tidak dinyana, mimpi Sang Prabu porak-poranda karena pokal Sang Mahapatih Gajah Mada. Paman Patih, apakah pikiran yang di kepalamu itu hanya terisi oleh perang, dan penaklukan atas daerah lain? Aku tahu sumpah palapamu, akan tetapi tidakkah paman bisa membedakan urusan pribadi rajamu dengan nafsu berkuasamu? Kembali kalimat-kalimat Sang Prabu itu menghujam di hati Patih Gajah Mada. Sekian lama ia mengabdi, ia tidak pernah melihat rajanya marah dan menegurnya dengan begitu tajam. Ia memang merasa telah berbuat banyak jasa, akan tetapi kesalahannya kali ini memang terlalu besar untuk dimaklumi. Paman Patih, lalu bagaimana tanggung jawab kita atas peristiwa ini kepada kerajaan Pajajaran? Bagaimana pula pandangan kerajaan lain atas sikap kita yang telah menjadi jagal atas saudaranya sendiri, atas calon mertuaku, atas calon permaisuriku? Sungguh, kesalahan paman kali ini tidak mungkin bisa diperbaiki. Sekarang, bubar semuanya! Lalu tanpa menunggu lagi, Prabu Hayam Wuruk melangkah meninggalkan paseban melalui pintu samping. Hati Sang Prabu sedih dan pilu. Kebesaran Majapahit ternyata tidak membawa ketenangan bagi kerajaan tetangganya, apalagi bagi kerajaan yang ada dalam kuasanya. Sementara itu, setelah meninggalkan paseban, Gajah Mada melangkahkan kakinya menuju ke Patihan. Ia berjalan sambil merenung. Ia melihat duka yang dalam pada diri sang raja. Gajah Mada merasa sangat menyesal telah membuat rajanya begitu murka. Sejak Sang Prabu Jayanegara, lalu Ratu Tribuana Tunggadewi, aku selalu berusaha berbuat yang terbaik. Aku mengabdikan diriku untuk kerajaan Majapahit dan juga untuk rajaku. Tetapi kini aku lengah dan berbuat salah yang sangat besar. Kekuasaan telah membutakan nuraniku. Masihkah aku pantas menjabat sebagai orang kedua di negeri Majapahit ini? Gajah Mada menghentikan langkahnya. Matanya tiba-tiba saja terpenjam oleh bisikan halus yang masuk ke gendang telinganya. Bisikan yang selalu hadir di saat ia dalam pusaran duka. Nger, anakku Gajah Mada, sudah saatnya kau beristirahat di Mada Karipura. Aku menunggumu, Nger. Suara itu terngiang dan bertalu-talu di gendang telinga Sang Mahapatih Gajah Mada yang sedang meragu. Sejenak ia termangu, sementara sang waktu terus saja melaju.